jauh panggang dari api. Artinya penyakit ibu di perut bahagian depan, sedangkan di bekamnya di belakang bahagian atas. Jadi tidak begitu mengena. Artinya kalau kita berbekam lalu tidak sembuh, bukan bekamnya yang tidak betul. Mungkin tukang bekamnya tidak mumpuni atau perlu belajar lagi begitu. Atau kita sendiri tidak menjaga makan. Jadi pantang larang perlu dijaga walaupun kita senantiasa berbekam. Kalau pantang larang tidak dijaga sementara penyakit belum sembuh, kita berbekam ia juga, maka pantang larang yang tidak dijaga tadi akan mengganggu proses kesembuhan. Ini harus kita perhatikan juga. Jadi kalau bekamnya betul, insya-Allah bekam yang betul ini, bekam yang mumpuni dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul mengerti tentang darah, tentang anatomi, fisiologi, dan tentang kaitannya dengan bekam. Tentang kaitannya dengan bekam itu sendiri. Artinya ilmu bekamnya harus betul. InsyaAllah penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masuk akal, logis bahawa bekam adalah cara yang terbaik untuk menyembuhkan karena membuangkan penyebab penyakit itu, yaitu toksin. Kemudian kita lihat yang seterusnya. Salah satu fungsi darah dalam tubuh seseorang ialah sebagai alat transportasi kepada nutrisi dan oksigen, dan juga alat bahan-bahan lain yang diperlukan oleh tubuh kita, atau material atau bahan baku untuk keperluan pertahanan tubuh dan segala macamnya itu juga diangkut semuanya dalam darah. Jadi sekiranya darah itu darah kotor yang banyak, maka transportasi kepada oksigen dan nutrisi sudah pasti terganggu. Jika ia terganggu, maka katakanlah sel darah putih kita dengan komponennya akan kurang makan dan minum. Karena makanan dan minumannya itu di dalam darah yang bersih. Ketika dia kekurangan, maka dia akan sakit. Kalau antibodi sel darah putih ini kurang sehat, ibaratnya tentara dalam negara tidak kuat, maka tentara itu jadi lemah karena kurang makanan-makanan yang bergizi, maka dia tidak bisa membunuh kuman-kuman musuh-musuh yang masuk ke dalam tubuh kita melalui sistem pernafasan atau mulut kita. Jadi sel darah putih tidak mampu untuk membunuh kuman-kuman. Karena apa? Karena darah sebagai alat transportasinya dalam tubuh kita itu sudah kotor. Sehingga kekotoran dalam darah ini menghalang nutrisi dan oksigen sampai dengan maksimal ke tempat-tempat sasaran. Maka akhirnya antibodi akan lemah dan tidak mampu untuk melawan sepenuhnya kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Begitu juga dengan obat-obatan. Bukan obat kadang-kadang tidak betul. Jadi bukan obat itu tak menyembuhkan, kadang-kadang begitu. Tetapi dia tidak boleh sampai dengan sempurna ke tempat sasaran. Kenapa? Karena dia juga transportasinya melalui darah yang bersih. Sedangkan darah yang banyak adalah darah yang kotor. Maka obat-obatan ini juga tidak sampai ke tempat sasaran dengan betul sehingga penyakit tidak boleh sembuh. Bukan obatnya tidak betul, tapi jalan obat itu tidak sempurna ke tempat yang bermasalah. Begitu juga dengan nutrisi. Kalau kita lihat banyak orang-orang yang lemah, banyak orang-orang yang kurus yang mengambil bermacam-macam suplemen atau nutrisi, atau kita katakanlah vitamin untuk menguatkan tubuhnya, untuk menjadikan dia cukup bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh. Tetapi tidak jarang juga kita temukan
Orang-orang ini sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mengkonsumsi bermacam-macam produk kesihatan, bermacam-macam suplemen atau nutrisi. Tetapi yang tubuhnya tetap lemah, yang dianya tetap kurus, makan malah banyak. Tetapi apa yang dimakan tidak jadi darah dan daging. Artinya tidak membentuk, tidak menggemukkan dia. Kenapa? Karena darahnya tidak bersih. Nutrisi, suplemen, vitamin juga pergi ke seluruh tubuh kita melalui sistem darah. Jadi oleh sebab itu perlu kita betulkan, perlu kita bersihkan kembali darah kita agar semua yang dikirim ke sel-sel tubuh kita melalui perut kita, apa yang kita makan, itu pengirimannya itu tidak lain, tidak bukan melalui darah yang bersih, sehingga ketika dia lalu dalam darah yang bersih, dia sampai ke tempat sasaran dengan betul, maka masing-masing akan menjalankan kerja dengan baik, termasuk menguatkan imunitas tubuh, termasuk menyembuhkan penyakit. Jadi kalau kita lihat pula, banyak orang sekarang ini yang sibuk menjadualkan diri dengan pagi makan ni, minum madu, petang makan ini, siang juga makan ini, makan itu, makanan juga dipilih ya, yang bukan calang-calang manfaat dan khasiatnya, tetapi tetap menjadikan dia tidak bertenaga atau lemah atau berpenyakit. Ini tidak lain, tidak bukan karena darah perlu dibersihkan terlebih dahulu. Maka cara untuk membersihkan darah ialah yang terbaiknya dengan bekam. Kalau darah bersih, sebenarnya agama kita, Nabi mengajak kita, menyuruh kita untuk membanyakkan puasa, mengurangkan makan, bukan melebihkan makan. Kita disuruh sering berpuasa. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Yaumul Bait 13, 14 dan 15, ada puasa awal bulan, ada puasa akhir bulan. Jadi Islam mengajarkan kepada kita, Rasulullah mencontohkan kita untuk mengurangi malah makanan-makanan itu, bukan untuk melebihkan. Jadi kalau kita lihat juga sekarang ini, penyakit itu kebanyakannya bukan karena kekurangan, bukan karena kurangnya vitamin, bukan karena kurangnya gizi, bukan karena kurangnya bahan-bahan lain yang diperlukan oleh tubuh kita, tetapi malah kelebihan. Kelebihan gula seseorang jadi diabetes, kelebihan kolesterol dia akan jadi tekanan darah tinggi, dia akan jadi stroke, dia akan jadi sakit jantung. Kelebihan uric acid pula akan menjadikan orang asam urat atau gout. Kelebihan yang lain-lain juga akan menjadikan penyakit dalam tubuh kita. Jadi penyakit sebenarnya zaman kita sekarang ini bukan karena kekurangan nutrisi, bukan karena kekurangan suplemen, tetapi malah karena kelebihan benda itu. Yang perlu kita lakukan ialah kita bersihkan darah kita sehingga apa yang kita makan jadi darah dan daging. Dalam tanda petik jadi darah dan daging. Jadi ketika dulu kita tidak pernah terfikir untuk memakan bermacam-macam suplemen pun. Kenapa? Karena waktu itu sistem darah kita itu sendiri bersih. Maka apa yang saja yang kita makan akan sampai kepada yang memerlukan dalam tubuh kita dengan cepat. Karena apa? Karena perjalanannya lancar, alat transportasinya baik. Jadi begitulah bekam secara akliyah, secara ilmiah, secara masuk akalnya boleh menyembuhkan penyakit. Jadi kalau sekiranya akal anda sehat, insya-Allah boleh diterima, dan kita ketemu dalam video seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.